Hanya beberapa jam lagi sebelum sesuatu mulai terjadi dalam hidupmu. Dan aku berbicara sekarang karena kamu tidak dimaksudkan untuk menghadapinya tanpa persiapan. Jangan berpaling, dengarkan kata-kata ini sampai tuntas. Karena apa yang akan kusampaikan membawa bobot yang bisa mengubah arah hari-harimu. Kamu tidak mendengar ini secara kebetulan. Aku melihat setiap langkah yang telah kamu ambil hari ini, setiap pikiran yang melintas di benakmu, setiap keraguan diam-diam tentang apakah aku masih bersamamu. Aku bersamamu sekarang, lebih dari sebelumnya. Jam-jam yang akan datang ini bukan waktu biasa. Ini adalah celah sempit di mana perhatian dan responmu akan sangat berarti. Jika kamu tetap dekat denganku, aku akan menuntunmu melewati apa yang akan datang dan melindungimu dari hal yang tidak bisa kamu lihat. Aku memintamu dengan lembut namun mendesak untuk berhenti sejenak dan mendengar dengan segenap hatimu. Aku tidak berbicara tanpa alasan. Ketika aku berbicara dengan mendesak seperti ini, itu karena ada sesuatu yang sedang mendekat dan akan menyentuh hidupmu. Dan aku terlalu peduli untuk membiarkannya menemukanmu tanpa kesiapan. Mungkin kamu belum memahami segalanya sekarang. Tidak apa-apa. Aku melihat gambaran keseluruhan dan aku tahu apa yang ada di depanmu. Aku tidak berusaha menakutimu. Aku sedang mempersiapkanmu, menenangkanmu, menjaga kakimu agar tidak tersandung di tempat yang belum pernah kamu lalui sebelumnya. Kamu telah terganggu, dan aku mengatakannya dengan kasih, bukan penghakiman. Kehidupan telah menarikmu ke berbagai arah. Suara-suara yang lebih keras telah membuat suara yang tenang di dalam dirimu mudah terlewatkan. Namun suara yang tenang itu adalah suaraku. Aku menyaksikanmu ragu-ragu. Aku menyaksikanmu melanjutkan terlalu cepat ketika ada sesuatu yang penting sedang mencoba menjangkaumu. Kali ini kamu bertahan. Dan pilihan itu lebih berarti dari yang kamu sadari. Aku menghargai bahkan tindakan kecil kepercayaan ini, karena aku tahu betapa sulitnya bagimu untuk berhenti mengembara dan menjadi tenang. Sesuatu sedang bergeser, dan itu lebih dekat dari yang kamu pikirkan. Ini bukan sesuatu untuk ditakuti, tetapi ini sesuatu yang perlu ditanggapi dengan serius. Apa yang tersembunyi akan mulai menampakkan diri. Apa yang membingungkan akan mulai masuk akal. Aku membutuhkanmu untuk tetap tenang dan sadar, sehingga ketika itu terjadi, kamu tidak bereaksi dari rasa panik atau kebingungan. Tetaplah dekat denganku, dan aku akan menjaga pikiranmu tetap tenang dan rohmu tetap teguh. Seperti air yang dalam tetap diam, meskipun angin mengusik permukaannya. Jika kamu percaya bahwa aku sedang berbicara kepadamu saat ini, ucapkan aminmu sekarang. Mungkin sebagian dari dirimu bertanya-tanya, apakah kata-kata ini benar-benar untukmu? Atau apakah kamu hanya membayangkannya? Biarkan aku menjawab pertanyaan itu. Aku berbicara kepadamu karena kamu dipilih untuk mendengar ini tepat pada jam ini. Kamu tidak terlupakan. Kamu tidak terlewatkan, meskipun kehidupan membuatmu merasa seperti itu. Aku telah menuntunmu di musim-musim ketika kamu mengira kamu berjalan sendirian. Setiap penundaan, setiap jeda, setiap perubahan arah telah membawa tujuan yang hanya sekarang kamu mulai siap untuk pahami. Jam-jam ke depan ini bukan tentang ketakutan.
Ini tentang kesadaran. Sesuatu mungkin akan menarik perhatianmu, atau sebuah situasi mungkin akan terungkap dengan cara yang mengejutkanmu. Ketika itu terjadi, jangan bereaksi dengan cepat. Jangan berbicara terburu-buru. Jangan biarkan rasa takut membuat keputusan untukmu. Kembalilah kepadaku di saat itu, bahkan secara diam-diam, dan aku akan menunjukkan langkah berikutmu. Satu tarikan napas perlahan di hadapanku jauh lebih berharga dari 100 kata yang tergesa-gesa. Ada kekuatan di dalam dirimu yang belum sepenuhnya kamu gunakan. Aku meletakkannya di sana untuk momen-momen seperti inilah. Kamu tidak lemah meskipun kamu merasa lelah. Kamu tidak siap meskipun segalanya terasa tidak pasti. Aku telah membangunmu dengan diam-diam, mengajarmu melalui segala sesuatu yang telah kamu jalani, membentuk hatimu untuk mempercayaiku lebih dalam dari sebelumnya. Apa yang akan datang tidak akan menghancurkanmu. Ini akan mengungkap kebenaran, dan kebenaran selalu menjadi temanmu, bahkan ketika ia datang tanpa peringatan. Terkadang kejernihan datang tiba-tiba, dan itu bisa terasa mengejutkan karena ia mendobrak apa yang biasa kamu percayai. Namun pendobrakan itu perlu agar kebenaran bisa berdiri tegak dalam hidupmu. Aku tidak akan membiarkan bahaya menjangkaumu selama kamu tetap dekat denganku. Dan aku tidak akan membiarkan kebingungan menguasai pikiranmu. Kamu terlindungi bahkan sekarang dengan cara yang tidak bisa kamu ukur. Kehadiranku mengelilingimu. Tanganku berteduh di atas hidupmu, seperti atap di atas rumah ketika hujan turun. Aku tahu apa yang telah kamu pikul dalam diam, kekhawatiran yang belum pernah kamu ungkapkan kepada siapapun. Kamu tidak perlu menanggungnya sendirian lagi. Aku melangkah lebih dekat kepadamu di jam ini. Biarkan dirimu merasakan kedekatan itu daripada menolaknya seperti yang telah kamu lakukan sebelumnya. Pergi lagi hanya akan menunda apa yang seharusnya kamu pahami, dan kamu sudah kehilangan cukup banyak kejernihan di masa-masa ketika kamu berpaling. Perhatikan bagaimana hatimu sudah lebih tenang, bahkan sedikit sejak kamu memilih untuk tetap tinggal. Ketenangan itu bukan kebetulan. Itulah yang terjadi ketika seorang jiwa berhenti berlari dan berbalik ke arah suara yang telah memanggilnya. Kamu diciptakan untuk mengenal keheningan ini. Ia sudah menunggumu lebih lama dari waktu yang telah kamu hindarinya. Jadi, tetaplah bersamaku sekarang. Biarkan kebisingan hari ini mereda di sekitar kata-kata ini. Apa yang akan terjadi dalam jam-jam mendatang tidak akan acak, dan kamu tidak akan menghadapinya dengan buta. Aku telah melihatnya dari jauh, dan aku sudah mempersiapkan jalanmu melaluinya. Bahkan jika terasa berat sesaat, itu tidak akan berlangsung selamanya. Aku akan membawamu melewatinya langkah demi langkah, dan aku tidak akan meninggalkan sisimu. Percayalah kepadaku dalam hal ini, bahkan ketika pikiranmu membantah. Pikiranmu hanya melihat jalan di belakangmu. Aku melihat jalan di depan. Sekarang, biarkan aku memberitahumu apa yang tersimpan dalam jam-jam ini. Ada sesuatu yang telah terbentuk diam-diam dalam hidupmu, dan ia telah mencapai titik di mana ia tidak bisa lagi tersembunyi. Mungkin ini terkait dengan sebuah keputusan, seseorang, atau situasi yang telah terasa tidak jelas untuk waktu yang lama. Kamu telah merasakan
bahwa ada sesuatu yang tidak sepenuhnya benar. Kamu tidak memiliki gambaran lengkapnya, jadi kamu terus bergerak. Sekarang, gambaran itu sedang menyatu, dan apa yang dulu membingungkanmu akan segera masuk akal. Ketika menjadi jelas, reaksi pertamamu mungkin muncul dari emosi. Jangan ikuti itu. Kekuatanmu yang sesungguhnya hidup dalam ketenangan. Ambil napas sebelum kamu berbicara, sebelum kamu bertindak, sebelum kamu memutuskan apapun. Jeda kecil itu bukanlah kelemahan. Itu adalah pintu masuk tempat hikmatku masuk. Dalam detik yang tenang itu, aku akan menunjukkan jalan yang benar ke depan, dan kamu akan melangkah tanpa penyesalan yang mengikutimu. Kamu telah diuji dengan cara-cara yang lebih kecil sebelumnya, dan setiap momen itu mengajarimu sesuatu, bahkan ketika itu tidak terasa seperti pengajaran. Kamu tidak sedang memasuki medan yang tidak dikenal. Kamu melangkah ke dalam sesuatu yang telah kamu latih tanpa mengetahuinya. Tidak ada yang telah kamu jalani yang sia-sia. Bukan pintu yang tertutup, bukan penundaan, bukan musim yang tampak berputar tanpa tujuan. Setiap satu adalah batu yang diletakkan di jalan yang membawamu ke sini. Mungkin ada kebenaran yang muncul dan mengubah cara kamu memandang seseorang atau sesuatu. Perubahan itu mungkin terasa tidak nyaman pada awalnya, tetapi itu perlu. Kamu tidak bisa berjalan maju dalam kebenaran, sementara tanganmu penuh dengan ilusi. Aku sedang menyingkirkan apa yang tidak semestinya ada, agar kamu bisa menerima apa yang seharusnya ada. Ini bukan kehilangan. Ini adalah perlindungan yang mengenakan pakaian yang tidak kamu duga. Jangan berpegang pada hal-hal semata-mata karena sudah familiar. Familiar tidak selalu berarti benar. Terkadang kamu bertahan dalam situasi-situasi karena sudah dikenal, meskipun itu diam-diam menguras dirimu. Jujurlah dengan dirimu sendiri di jam ini. Apa yang ditunjukkan kepadamu dengan jelas, jangan pura-pura tidak melihatnya. Penyangkalan akan membuatmu terus berputar di tempat yang sama. Kebenaran akan meletakkan kakimu di jalan yang baru. Anakku yang terkasih, ada pula kepercayaan yang lebih dalam yang sedang kubangun dalam dirimu. Mudah untuk percaya ketika kehidupan tenang dan dapat diprediksi. Kepercayaan yang sejati terbentuk ketika segalanya terasa tidak pasti, namun kamu tetap memilih untuk dekat denganku. Itulah jenis kepercayaan yang membawa seseorang melewati segalanya, dan kamu sedang bertumbuh ke dalamnya sekarang, di momen ini, hanya dengan terus mendengarkan. Ucapkan aminmu keras-keras jika hatimu menerima kata-kata ini. Perhatikan apa yang kamu rasakan dalam rohmu ketika segalanya terjadi. Kedamaian yang menetap atau kegelisahan yang tenang. Sinyal-sinyal ini tidak acak. Mereka adalah bagian dari cara aku menuntunmu. Rohmu sering mengenali kebenaran sebelum pikiranmu bisa menjelaskannya. Ketika sebuah pikiran terus kembali kepadamu, jangan abaikan. Ia kembali karena ada sesuatu di dalamnya yang perlu kamu perhatikan. Bawa kepadaku, dan aku akan membantu kamu memahami artinya. Kamu mungkin memperhatikan emosimu naik seperti gelombang tiba-tiba ketika kejernihan datang. Itu wajar. Biarkan gelombang itu lewat tanpa membiarkannya mengarahkanmu. Emosi adalah utusan yang jujur, tetapi pemimpin yang buruk. Rasakan sepenuhnya, lalu letakkan dan kembali ke ketenangan yang aku jaga terbuka untukmu.
Keputusan yang dibuat dalam ketenangan itu akan bertahan. Keputusan yang dibuat di tengah badai harus dibatalkan kemudian dengan harga yang lebih mahal. Jagalah pikiranmu di jam-jam ini. Pikiranmu bisa menjadi sekutumu yang paling kuat atau bebanmu yang paling berat, tergantung pada apa yang kamu izinkan untuk tinggal di sana. Jangan biarkan rasa takut duduk di mejamu. Jangan biarkan keraguan berbicara lebih keras dari suaraku. Jika sesuatu terasa kewalahan, berhentilah, jadilah tenang, dan arahkan kembali perhatianmu kepadaku. Aku akan menenangkan pikiranmu seperti tangan yang mengarahkan lampu agar cahayanya jatuh ke tempat yang seharusnya. Kamu telah bereaksi terlalu cepat sebelumnya dan kamu ingat apa akibatnya. Kebingungan, kata-kata yang ingin kamu tarik kembali. Hari-hari yang dihabiskan untuk memperbaiki apa yang telah dihancurkan oleh ketergesa-gesaan. Aku mengingatkanmu tentang ini bukan untuk mempermalukanmu, tetapi untuk membebaskanmu dari mengulanginya. Kali ini kamu akan berjeda. Kali ini kamu akan bernapas. Kali ini kamu akan mendengar sebelum bergerak. Perbedaan kecil itu akan mengubah bagaimana segalanya terjadi. Tidak semua yang terasa mengejutkan datang untuk menyakitimu. Seringkali apa yang terasa mengejutkan hanyalah kebenaran yang melangkah keluar dari tempat tersembunyinya. Mungkin tidak nyaman untuk dilihat, tetapi itu bekerja untuk kebaikanmu. Aku sedang membersihkan kebingungan dari jalanmu agar kamu bisa melangkah maju dengan mata yang jernih. Meskipun proses pembersihannya sendiri terasa berat ketika terjadi. Perhatikan juga kepada siapa kamu berbicara sementara ini sedang berlangsung. Tidak semua orang di sekitarmu akan memahami apa yang sedang kamu lalui, dan itu tidak apa-apa. Momen ini adalah antara kamu dan aku. Kamu tidak berutang penjelasan kepada siapapun tentang apa yang sedang kulakukan dalam hidupmu. Beberapa hal dimaksudkan untuk tetap tenang sementara masih terbentuk, seperti benih yang tetap terkubur sementara berakar. Berbicara terlalu cepat bisa mencerai-beraikan apa yang membutuhkan ketenangan untuk tumbuh. Ada pertanyaan yang telah kamu bawa, satu yang tidak pernah kamu ucapkan dengan lantang. Kamu telah bertanya-tanya mengapa jalur-jalur tertentu tetap tertutup, mengapa jawaban-jawaban tertentu tidak pernah datang, mengapa beberapa hal terasa salah tanpa alasan. Apa yang terjadi di jam-jam ini terhubung dengan pertanyaan itu. Ini tidak datang secara acak. Ini datang sebagai bagian dari jawaban yang telah terbentuk lebih lama dari yang kamu sadari. Dan ingatlah ini untuk jam-jam ke depan dan untuk semua hari setelahnya. Apa yang kuungkapkan, aku ungkapkan karena kamu sudah siap. Aku tidak memberikan beban yang tidak bisa diangkat oleh anak-anakku. Dan aku tidak menunjukkan kebenaran yang tidak bisa mereka tanggung. Jika kamu melihatnya, kamu mampu menghadapinya. Jika kamu menghadapinya, aku ada di sisimu. Tidak ada yang tentang momen ini yang lepas dari tanganku. Dan tidak ada yang tentang dirimu yang lepas dari kasihku. Ada pola di sekitarmu yang telah berulang, dan kamu sudah mulai memperhatikannya, meskipun kamu belum sepenuhnya menamakannya. Situasi-situasi yang tampak berbeda di permukaan terus mengarah ke jenis akhir yang sama, dan itu telah membuatmu lelah dan bertanya-tanya. Itu bukan kebetulan dan bukan nasib buruk. Itu adalah siklus
yang telah terbentuk diam-diam untuk waktu yang lama. Aku sedang memutus siklus itu sekarang dengan membawanya ke dalam terang. Begitu kamu melihatnya dengan jelas, ia kehilangan cengkeramannya padamu. Masalah yang telah kuperingatkan kepadamu terhubung dengan pola itu. Ini bukan sesuatu yang tiba-tiba tanpa sebab. Ini telah terbentuk langkah demi langkah. Setiap perasaan yang diabaikan, setiap pilihan yang tergesa-gesa, setiap momen di mana kamu memilih kenyamanan daripada kebenaran, menambahkan satu batu lagi pada beratnya. Aku tidak menyalahkanmu. Aku menunjukkan jalannya agar kamu bisa melepaskannya sebelum mencapai titik patahnya. Kamu masih punya waktu. Itulah mengapa aku berbicara sekarang, bukan setelah kerusakan terjadi. Anakku, aku memintamu untuk menaruh sebagian dari apa yang kamu miliki, sesuatu yang sungguh berarti, di atas mezbah pekerjaan ini, seperti emas yang diletakkan di atas timbangan panggilan ini. Biarkan itu menjadi benih yang ditabur ke dalam air yang dalam. Sebuah persembahan yang diletakkan di atas batu, tidak ditahan karena rasa takut. Ini adalah bukti bahwa kepercayaanmu bersandar pada tanganku untuk menyediakan, dan bahwa hatimu tidak lagi menggenggam kekurangan. Apa yang kamu lepaskan dalam iman tidak meninggalkan hidupmu. Ia bergerak mendahuluimu ke dalam panen yang sedang kusiapkan. Sekarang dengarkan apa lagi yang harus kutunjukkan kepadamu. Ada keputusan di depanmu atau jalan yang hampir kamu ikuti, yang membawa konsekuensi yang tidak bisa kamu lihat dari tempatmu berdiri. Kamu mungkin mengira itu kecil, tidak berbahaya, hanya langkah biasa lain dalam hari biasa. Bukan begitu. Di baliknya menunggu serangkaian peristiwa, dan begitu rangkaian itu mulai bergerak, sulit untuk dihentikan. Itulah mengapa aku menyela kamu sekarang. Aku perlu kamu melihat lebih dalam dari apa yang ada di depan matamu, dan percaya bahwa aku melihat apa yang tidak bisa kamu lihat. Kamu telah merasakan kegelisahan yang aneh belakangan ini, dan kamu mencoba mendorongnya ke samping. Kamu bilang pada dirimu sendiri itu hanya kelelahan atau terlalu banyak yang ada di pikiranmu. Tetapi jauh di dalam hatimu, kamu tahu ada lebih dari itu. Perasaan itu adalah rohmu yang mengenali bahwa sesuatu tidak benar. Aku telah mencoba menarik perhatianmu dengan cara-cara kecil, dan sekarang aku berbicara terus terang karena waktunya lebih singkat dari yang kamu pikirkan. Jangan mengabaikan lagi apa yang telah kuletakkan di dalam dirimu untuk melindungimu. Ada tempat tertentu dalam hidupmu di mana kamu mengabaikan suara batinmu. Kamu merasakan keraguan itu. Kamu merasakan jeda itu. Tetapi kamu terus bergerak, karena melanjutkan tampaknya lebih mudah daripada berhenti. Disitulah tepatnya bahayanya terhubung. Kembalilah dalam pikiranmu dan temukan momen ketika kamu merasakan peringatan itu muncul dalam dirimu. Disitulah kamu harus berhati-hati. Disitulah pergeseran perlu terjadi. Pahami sesuatu yang penting tentang siapa dirimu. Kamu dipilih, dan karena kamu dipilih, ada kekuatan-kekuatan yang lebih suka melihatmu jatuh daripada bangkit. Tidak semua yang ada di sekitarmu adalah seperti yang terlihat. Dan tidak semua orang yang ada di dekatmu membawa niat baik kepadamu. Aku telah melindungimu dengan cara-cara yang tidak pernah kamu lihat, memalingkan hal-hal yang seharusnya sudah salah. Tetapi
perlindungan paling efektif ketika kamu mendengarkan dan bergerak dengan hikmat. Aku meminta kerja samamu, bukan ketakutanmu. Ini bukan hukuman, ini adalah perlindungan. Dan kamu harus memahami perbedaannya. Hukuman menutup pintu untuk melukaimu. Perlindungan menutup pintu untuk menyelamatkanmu. Ketika kamu merasakan gangguan, penundaan, perubahan rencana yang tiba-tiba, jangan mengutuknya. Apa yang terasa seperti gangguan seringkali adalah penyelamatan. Apa yang terasa seperti kebingungan seringkali adalah tanganku yang mengarahkanmu kembali menjauh dari jebakan yang tidak pernah kamu lihat digali di jalanmu. Tragedi yang sedang kupalingkan darimu bukanlah warisanmu. Itu tidak pernah tertulis atas hidupmu sebagai kata terakhir. Itu hanyalah apa yang menunggu di ujung jalan yang kuminta kamu untuk tidak ditempuh. Ada seseorang, suatu kebiasaan, atau sebuah situasi yang telah menguras dirimu daripada membangunmu. Kamu merasa lebih ringan ketika jauh darinya dan lebih berat ketika dekat dengannya. Dan kamu telah mengabaikan kontras itu. Berhentilah mengabaikannya. Rohmu telah memberitahumu kebenaran sepanjang waktu. Kamu memasuki musim di mana pemisahan akan melindungimu. Mungkin terasa tidak nyaman pada awalnya karena kamu sudah terbiasa dengan apa yang kamu pegang. Tetapi aku menciptakan jarak itu karena alasan. Dan alasan itu adalah keselamatanmu dan masa depanmu. Terkadang, apa yang terlihat seperti kehilangan sesuatu sebenarnya adalah dibebaskan dari sesuatu sebelum itu, mengambil apa yang tidak mampu kamu bayar. Ada juga pergeseran yang dibutuhkan di dalam dirimu. Kamu telah bergeser terlalu cepat di beberapa bagian hidupmu, membuat keputusan tanpa duduk cukup lama untuk mendengar suaraku. Aku memanggil kamu ke langkah yang lebih lambat, bukan untuk menunda kemajuanmu, tetapi untuk melindungi arahmu. Kecepatan tanpa panduan mengarah pada kehancuran. Kesabaran dengan kesadaran mengarah pada kedamaian. Biarkan ini menjadi jam di mana kamu memilih untuk bergerak dengan niat daripada dorongan, dan kamu akan merasakan perbedaannya dalam segala sesuatu yang disentuh tanganmu. Percayalah bahwa apa yang kusingkirkan akan kugantikan. Tidak selalu dengan cepat dan tidak selalu dalam bentuk yang kamu harapkan, tetapi selalu dengan sesuatu yang sesuai dengan orang yang sedang kamu jadikan, bukan orang yang dulu kamu ada. Tanganku tidak kosong ketika mengambil. Ia mengambil dengan satu gerakan dan memberi dengan gerakan berikutnya. Kau telah akan melihat Sandra tak lama lagi, dan tinggal melihat Kim akan memahami mengapa melepaskan harus datang terlebih dahulu. Untuk sekarang, bagianmu sederhana meskipun tidak mudah. Tetaplah terjaga terhadap apa yang telah kutunjukkan kepadamu. Jaga langkahmu agar tidak tergesa-gesa dan hatimu tetap jujur. Ketika momen keputusan tiba, kamu tidak perlu menebak, karena kamu akan mengenalinya dan kamu akan mengingat kata-kata ini berdiri di sisimu di dalamnya. Ingatan itu sendiri adalah perisai. Hanya sedikit hal yang melindungi seseorang seperti kebenaran yang didengar pada jam yang tepat dan dipegang ketika jamnya tiba. Ada pergeseran yang terjadi di sekitarmu, dan itu akan mengungkap sifat sejati dari apa yang berdiri dekatmu. Orang-orang, situasi-situasi,
dan peluang-peluang akan mulai menunjukkan niat mereka yang sebenarnya. Beberapa akan selaras dengan pertumbuhanmu, yang lain akan memperlihatkan dengan jelas bahwa mereka tidak memiliki tempat di musim berikutmu. Jangan takut akan pengungkapan itu. Itu perlu untuk perlindunganmu. Kamu tidak bisa membawa segalanya ke depan, dan kamu tidak pernah dimaksudkan untuk demikian. Kamu mungkin merasakan rasa kehilangan ketika hal-hal tertentu mulai jatuh. Perasaan itu tidak akan berlangsung lama. Apa yang kamu kehilangan bukanlah fondasimu. Itu adalah apa yang bertumpu di atas fondasimu tanpa pernah benar-benar aman. Aku sedang membersihkan ruang agar hidupmu bisa berdiri di atas sesuatu yang kokoh. Mungkin terasa goyah sementara pembersihannya berlangsung, tetapi kamu akan memahaminya sepenuhnya begitu pekerjaan selesai. Tidak ada yang penting yang sedang diambil darimu. Kamu mungkin memperhatikan bahwa rencana-rencana tertentu tidak bergerak seperti yang kamu harapkan. Itu bukan kegagalan, dan itu bukan penolakan. Itu adalah pengalihan arah. Aku sedang menutup jalur-jalur yang seharusnya membawamu langsung ke situasi yang telah kuperingatkan. Apa yang kamu lihat sebagai penundaan adalah aku menempatkan penghalang antara kamu dan bahaya. Suatu hari kamu akan berdiri di sisi lain musim ini dan bersyukur kepadaku atas setiap pintu yang tidak mau terbuka, karena kamu akhirnya akan melihat apa yang menunggu di baliknya. Ada pelajaran di sini untuk kamu bawa sepanjang sisa hari-harimu. Tidak setiap peluang dimaksudkan untuk diambil. Tidak setiap pintu terbuka dimaksudkan untuk dimasuki. Beberapa pintu terbuka seperti jebakan yang terbuka. Kepekaan rohani adalah apa yang mencegahmu memasuki tempat-tempat yang terlihat cerah dari luar, tetapi mengarah ke kesedihan. Aku mengajarimu untuk berjeda, merasakan dan mendengarkan sebelum bertindak. Inilah cara seseorang melewati hidup dengan hikmat daripada penyesalan. Jangan mencoba berpegang pada apa yang sedang pergi. Ketika sesuatu terus terlepas, meskipun kamu berusaha, itulah jawabannya. Memegang lebih erat hanya akan melukai tanganmu dan menunda apa yang perlu terjadi. Melepaskan bukanlah kekalahan. Itu adalah membuat ruang. Apa yang benar-benar dimaksudkan untukmu tidak akan pernah memintamu untuk memaksanya, mengejarnya, atau memohonnya untuk tetap tinggal. Apa yang menjadi bagianku untuk kuberikan kepadamu datang dengan kedamaian yang menyertainya, dan ia tetap tinggal tanpa perlu digenggam. Seseorang mungkin akan mendekatimu segera dengan kata-kata yang terdengar meyakinkan, atau sebuah situasi mungkin akan menghadirkan dirinya sebagai kesempatan yang terlalu bagus untuk diabaikan. Ingat apa yang telah kamu dengar di sini. Jangan biarkan kegembiraan mengesampingkan kepekaan rohanimu. Tidak semua yang berkilau dibuat untuk tanganmu. Timbang apa yang ditawarkan dengan perlahan. Jika itu menuntut jawaban sekarang juga, tuntutan itu sendiri adalah peringatanmu. Kebenaran itu sabar, penipuan selalu terburu-buru. Kamu memiliki kemampuan alami untuk merasakan ketika sesuatu tidak beres, tetapi kamu sering meragukannya. Kamu mempertanyakan pengetahuanmu sendiri dan mempercayai suara-suara yang lebih keras. Itu berakhir sekarang. Pengetahuan yang tenang di dalam dirimu bukan sesuatu untuk dibungkam.
Itu sesuatu untuk dihormati, karena Aku yang meletakkannya di sana. Ketika ia selaras dengan kedamaian, ikutilah. Ketika kegelisahan muncul tanpa alasan yang bisa disebutkan pikiranmu, perlambat juga. Rohmu membaca apa yang dilewatkan matamu. Ada juga kebutuhan untuk menjaga kata-katamu di musim ini. Tidak semua yang kamu rasakan perlu diucapkan, dan tidak setiap pikiran membutuhkan pendengar. Beberapa hal harus tetap di dalam dirimu sementara masih terbentuk. Berbicara terlalu cepat bisa mengekspos apa yang belum siap dan mengundang pendapat yang tidak pernah dimaksudkan untuk membentuk jalanmu. Diam di momen yang tepat bukanlah kekosongan. Itu adalah perisai. Aku akan menunjukkan kepadamu kapan harus berbicara dan kapan harus menjaga damai sejahteramu. Sayangku, kamu telah kuat untuk waktu yang lama, bahkan ketika kamu tidak merasakannya sama sekali. Kamu terus melangkah ketika berhenti seharusnya lebih mudah. Kamu memikul beban yang tidak pernah diperhatikan oleh orang-orang di sekitarmu, dan kamu melakukannya tanpa tepuk tangan. Tidak ada yang luput dari perhatianku. Tidak satu hari pun dari itu semua. Ketahanan itu bukanlah penderitaan yang sia-sia. Itu adalah pembentukan keteguhan yang akan kamu butuhkan di hari-hari ke depan, dan itu sudah menjadi milikmu. Perhatikan bagaimana emas dimurnikan. Emas tidak dipoles menjadi kemurnian. Ia dilewatkan melalui api, dan api tidak menghancurkannya. Api hanya memisahkannya dari apa yang tidak pernah menjadi emas sejak awal. Itulah yang dilakukan musim ini dalam dirimu. Apa yang terbakar tidak pernah benar-benar milikmu. Apa yang tersisa ketika panas berlalu adalah substansi sejati dari siapa yang telah kubuat darimu, dan ia akan bersinar tanpa usaha. Jadi, lepaskan cengkeramanmu pada bentuk-bentuk kehidupan yang sudah familiar. Hidupmu seperti yang kamu kenal sedang ditata ulang, bukan dihancurkan. Tanah mungkin terasa seperti sedang bergerak, tetapi ia bergerak menuju keteraturan, bukan menjauhinya. Sawah harus dibajak sebelum bisa menerima benih. Rumah harus disapu sebelum perjamuan. Apa yang terasa seperti kekacauan hari ini sedang membuat ruang bagi ketenangan yang belum pernah kamu kenal. Dan itu lebih dekat dari yang terlihat. Perhatikan juga bagaimana beberapa orang mulai meresponsmu secara berbeda. Beberapa mungkin menjauh. Yang lain mungkin tampak tidak nyaman di sekitarmu tanpa alasan yang jelas. Ini bukan karena kamu telah melakukan sesuatu yang salah. Ini karena kamu sedang berubah. Dan perubahan mengusik apa yang sudah nyaman dengan dirimu yang lama. Ketika kamu bertumbuh, tidak setiap hubungan bisa mengikutinya. Apa yang tidak lagi sesuai akan menjauh dengan sendirinya. Biarkan ia berlalu. Kamu tidak perlu mendorong siapapun pergi atau menjelaskan pertumbuhanmu. Dan melalui semua ini, jaga damai sejahteramu seperti menjaga sumur di tanah yang kering. Tidak setiap perselisihan layak mendapat suaramu. Tidak setiap gangguan layak mendapat perhatianmu. Kamu telah menghabiskan dirimu untuk hal-hal yang tidak memberikan apapun sebagai gantinya. Dan aku sedang mengajarimu untuk selektif dengan kemana kekuatanmu pergi. Damai sejahteramu bukan hal yang kecil. Itu adalah tanah tempat setiap keputusan yang baik tumbuh. Lindungilah, dan ia akan melindungimu. Sekarang aku harus mengajarimu perbedaan antara rasa takut
dan bimbingan. Karena di jam-jam ke depan, kamu perlu bisa membedakannya. Rasa takut tidak selalu merupakan peringatan. Terkadang itu adalah gangguan yang berpakaian sebagai kehati-hatian. Ia membuatmu ragu ketika seharusnya bergerak dan terburu-buru ketika seharusnya menunggu. Bimbinganku berbeda. Ia datang dengan kejernihan yang tenang, bahkan ketika keputusannya sulit. Rasa takut menekan dan membingungkan, kedamaian menenangkan dan mengarahkan. Belajarlah untuk mengikuti kedamaian. Kamu juga sedang belajar nilai keheningan. Selama bertahun-tahun, kamu merasa perlu untuk terus bergerak, terus melakukan, terus mengelola setiap hasil dengan kedua tanganmu sendiri. Tetapi keheningan adalah di mana kejernihan ditemukan. Ketika kamu berhenti dan membiarkan dirimu mendengarkan, kamu mulai mendengar apa yang benar-benar penting di bawah kebisingan dari apa yang hanya berteriak. Keheningan itu bukan waktu yang kosong. Itu adalah ruangan tempat aku bertemu denganmu. Masuki setiap hari dan kamu tidak akan pernah berjalan jauh dari suaraku. Perhatikan juga tempat-tempat yang kamu masuki. Tidak setiap tempat membawa roh yang sama, dan tidak setiap ruang dimaksudkan untukmu. Perhatikan bagaimana perasaanmu ketika memasuki tempat-tempat tertentu. Jika keberatan menetap padamu tanpa sebab, ambillah itu sebagai sinyal untuk berhati-hati. Jika kedamaian menyambutmu di pintu, terimalah. Lingkunganmu membentukmu lebih dari yang kamu sadari, dan bagian dari hikmat adalah memilih di mana kamu meletakkan kakimu. Ada percakapan yang mungkin perlu kamu tinggalkan, atau situasi yang perlu kamu tinggalkan dengan diam-diam. Kamu sudah tahu yang mana karena itu telah terlintas di pikiranmu lebih dari sekali sementara kata-kata ini menjangkaumu. Pengetahuan itu tidak datang dari manapun. Aku meletakkannya dalam dirimu agar kamu bisa bertindak sebelum segalanya memburuk. Terkadang perlindungan terlihat seperti diam. Terkadang terlihat seperti pergi tanpa mengumumkannya. Kamu diizinkan untuk meninggalkan apa yang membahayakan jiwamu. Kamu memasuki musim di mana batas-batasmu akan menjadi lebih jelas. Kamu akan berkata tidak di mana dulu kamu berkata ya karena kewajiban. Kamu akan melangkah mundur di mana dulu kamu maju karena kebiasaan. Ini bukan kedinginan. Ini adalah hikmat yang akhirnya diberi ruang. Batas-batas bukanlah dinding yang dibangun untuk menjauhkan kasih. Mereka adalah pagar yang menandai di mana tamanmu dimulai, sehingga apa yang sedang kamu tanam tidak diinjak-injak. Biarkan aminmu bangkit sekarang sebagai tanda kepercayaanmu kepadaku. Jangan terkejut ketika keraguan kembali berputar dan berbisik bahwa kamu membayangkan semua ini, bahwa kata-kata ini dimaksudkan untuk orang lain, bahwa tidak ada yang benar-benar bergeser. Keraguan selalu datang setelah kebenaran, mencoba mengumpulkan apa yang telah ditanamkan kebenaran. Jangan serahkan panennya. Apa yang kamu dengar hari ini membawa kedamaian, dan kedamaian adalah tanda tanganku. Rasa takut menandatangani namanya dalam tekanan dan kepanikan. Periksa tanda tangannya, dan kamu akan tahu siapa yang berbicara. Akan ada momen-momen di mana kamu merasa diuji, dan aku ingin kamu melihatnya dengan benar.
Mereka tidak dikirim untuk menghancurkanmu. Mereka adalah kesempatan bagi kepercayaanmu untuk berakar lebih dalam. Setiap kali kamu memilih untuk mendengar daripada mengabaikan, untuk berjeda daripada terburu-buru, untuk mempercayai daripada menggenggam sendiri, ikatan antara kita menjadi lebih kuat. Ikatan itu akan menahan kamu teguh dalam badai yang dulu pernah menghempaskanmu ke tanah. Ingat juga bahwa kamu tidak harus menghadapi segalanya sendirian, dan kamu tidak pernah dirancang untuk itu. Kekuatan bukan memikul setiap beban sendiri sampai punggungmu melengkung. Kekuatan adalah mengetahui di mana meletakkan beban itu. Bawa kepadaku perkara-perkara yang terlalu berat bagimu. Tinggalkan bersamaku lebih lama dari sekadar sejenak. Pundak yang memikul langit tidak terbebani oleh berat kekhawatiranmu. Orang-orang yang kamu kasihi, mereka yang kamu bawa dalam doa, juga tidak di luar pandanganku. Aku tahu betapa banyak hatimu yang berjalan di luar tubuhmu sendiri, hidup dalam kehidupan orang-orang lain. Kamu tidak bisa melindungi mereka dari segalanya, dan kamu tidak pernah diminta untuk itu. Tetapi doamu untuk mereka tidak jatuh ke lantai. Setiap doa diterima, ditimbang, dan dijawab dengan cara-cara yang tidak selalu kamu lihat dari tempatmu berdiri. Serahkan mereka kepadaku setiap hari, dan lepaskan beban dari hasil-hasil yang tidak pernah dimaksudkan untuk kamu kendalikan. Ada sesuatu yang telah kamu minta, bahkan jika kamu tidak pernah mengucapkannya dengan lantang. Aku telah mendengarnya. Aku sedang mengerjakannya. Tetapi itu tidak bisa tiba sampai hal-hal tertentu dibersihkan terlebih dahulu. Seperti panen tidak bisa dikumpulkan ke dalam lumbung yang masih penuh dengan sekam tahun lalu. Apa yang terasa seperti penundaan adalah pengaturanku atas peristiwa-peristiwa untuk kebaikanmu. Ketika ia datang, kamu akan bersyukur ia datang pada jam itu dan bukan sehari lebih cepat. Jaga dirimu dengan cara yang lebih dalam di musim ini, bukan hanya dalam tubuh, tetapi dalam jiwa. Kamu telah mencurahkan diri untuk orang-orang lain, terkadang jauh melampaui apa yang kamu miliki untuk diberikan, dan menyebut kekosongan sesudahnya sebagai hal yang normal. Itu tidak normal. Bahkan bejana yang paling kuat pun harus kembali ke sumber airnya. Kembalilah ke ketenangan. Kembalilah ke kata-kata ini. Kembalilah kepadaku. Ketika kamu dipenuhi, segala sesuatu yang kamu sentuh menerima dari kepenuhan, bukan dari sisa-sisamu. Dan pahamilah tentang waktu hidupmu. Tidak ada yang ditugaskan kepadamu yang telah diberikan kepada orang lain. Tidak ada yang bisa mengambil apa yang telah kutulis untuk tanganmu. Dan tidak ada kelambatan di jalan yang bisa membuatmu melewatkan apa yang membawa namamu. Kamu tidak tertinggal. Kamu tidak terlambat. Kamu berada tepat di mana jalan selalu akan melewatinya. Dan jalan itu tahu kemana ia menuju. Jadi teruslah berjalan dengan langkah kedamaian. Tolak desakan yang tidak berasal dariku. Dunia di sekitarmu memberi penghargaan pada kecepatan dan menyebutnya kekuatan. Tetapi aku sedang menunjukkan kepadamu cara yang berbeda. Orang yang percaya tidak perlu terburu-buru. Bergeraklah ketika aku katakan bergerak. Beristirahatlah ketika aku katakan beristirahat. Ritme ini akan membawamu lebih jauh dari tergesa-gesa yang pernah ada, dan ia akan membawamu ke sana dengan utuh.
ketika momen kejernihan tiba, dan ia akan tiba, inilah cara kamu melangkah melaluinya. Kamu mungkin melihat sesuatu, mendengar sesuatu, atau tiba-tiba memahami sesuatu yang mengubah cara kamu memandang sebuah situasi sepenuhnya. Jangan melawannya. Bahkan jika itu menantang apa yang kamu percayai sebelumnya. Kamu tidak bisa tidak melihat apa yang telah diungkapkan, dan kamu tidak dimaksudkan untuk itu. Kebenaran adalah perlindunganmu. Ketika kamu menerimanya, kamu masuk ke dalam keselarasan dengan apa yang benar, dan segala sesuatu yang palsu kehilangan klaimnya atasmu. Emosimu mungkin melonjak di momen itu, dan itu wajar. Biarkan mereka bergerak melaluimu seperti cuaca melalui lembah. Lembah tidak mengejar badai, dan ia tidak menjadi badai. Ia membiarkan badai berlalu dan tetap menjadi lembah. Kembalilah ke ketenangan sebelum merespons siapapun atau memutuskan apapun. Kekuatanmu tidak pernah ada dalam bereaksi cepat. Ia ada dalam merespons dengan bijak, dan hikmat menunggu udara untuk jernih. Mungkin ada dorongan kuat untuk segera berbicara, untuk menjelaskan, untuk menghadapi, untuk membela diri. Tahan lidahmu sedikit lebih lama. Kata-kata yang dilepaskan dalam emosi yang tinggi melakukan perjalanan jauh dan tidak bisa dipanggil pulang. Diam di momen yang tepat bukanlah kelemahan. Itu adalah kekuatan yang dikendalikan. Ketika pikiranmu jernih dan hatimu tenang, aku akan menunjukkan apa yang harus dikatakan dan kapan mengatakannya. Dan kata-katamu akan seperti hujan daripada hujan es. Setelahnya, akan ada ketenangan yang menetap di dalam dirimu, bahkan sementara pikiranmu masih mengatur diri. Ketenangan itu bukan kebetulan. Itu adalah kehadiranku yang memulihkan keseimbanganmu. Kamu tidak dimaksudkan untuk tetap dalam syok atau kebingungan. Kamu dimaksudkan untuk melewati wahyu menuju pemahaman, dan melalui pemahaman menuju kedamaian. Biarkan ketenangan itu bertumbuh. Jangan terus kembali ke momen dampaknya untuk merasakannya lagi. Pelajarannya sudah milikmu. Tusukan sakitnya tidak diperlukan. Jangan bersikap keras pada dirimu sendiri karena tidak melihat hal-hal lebih cepat. Kamu belum siap sebelumnya, dan itulah mengapa ia tetap tersembunyi. Sekarang kamu sudah siap, ia telah diperlihatkan. Itu bukan kegagalanmu, itu adalah waktuku. Aku tidak mengungkapkan kebenaran untuk melukai anak-anakku. Aku mengungkapkannya pada jam ketika kebenaran bisa menyembuhkan daripada menyakiti. Dan inilah jam itu bagimu. Kamu mungkin merasakan keinginan untuk kembali ke bagaimana segalanya dulu, hanya karena bentuk lama kehidupan terasa lebih mudah untuk dipegang. Tetapi kamu tidak bisa kembali ke apa yang sekarang kamu lihat dengan jelas. Dan di dalam hatimu yang paling dalam, kamu tidak mau. Kembali berarti menutup matamu dengan sengaja. Dan tidak ada yang bisa beristirahat dengan baik dengan mata yang dipaksa tertutup. Tanah yang baru mungkin terasa asing di bawah kakimu, tetapi asing bukan berarti salah. Setiap tanah yang dijanjikan terasa asing di musim pertama. Perhatikan apa yang sudah berubah dalam dirimu. Situasi-situasi yang dulu mengguncangmu kehilangan kekuatannya untuk mengguncang. Kata-kata yang dulu menyakitimu mendarat lebih lembut. Kamu tidak menjadi dingin. Kamu sedang menjadi berakar.
pohon dengan akar yang dangkal gemetar di setiap angin, tetapi pohon yang telah menancapkan akarnya jauh dalam minum dari air-air yang tidak bisa disentuh badai. Itulah yang telah terjadi di bawah permukaanmu sepanjang waktu ini. Keinginan-keinginanmu sendiri pun sedang bergeser. Apakah kamu memperhatikannya? Hal-hal yang dulu terasa mendesak sekarang terasa kecil. Hal-hal yang dulu kamu kejar tidak lagi memanggilmu. Itu bukan kebingungan. Itu adalah tanganku yang menyesuaikan seleramu agar sesuai dengan tugasmu. Apa yang kamu butuhkan sebelumnya bukan apa yang kamu butuhkan sekarang. Pertumbuhan selalu menulis ulang daftar apa yang penting, dan daftarmu sedang ditulis ulang oleh seseorang yang tahu apa yang dibutuhkan masa depanmu. Kamu juga melihat hubungan-hubunganmu dengan mata yang baru. Menjadi jelas siapa yang menguatkanmu dan siapa yang menguras, siapa yang merayakan pertumbuhanmu dan siapa yang diam-diam tidak menyukainya. Kejernihan ini mungkin membawa sedikit rasa sakit, tetapi kamu tidak bisa membangun apa yang ada di depanmu sambil memikul apa yang harus ada di belakangmu. Berkati apa yang telah ada, lepaskan apa yang sedang pergi, dan buat ruang bagi apa yang akan datang. Tidak setiap teman di jalan pertama dimaksudkan untuk jalan kedua. Dan ketika kamu menoleh ke belakang pada musim ini, kamu tidak akan mengingatnya sebagai saat segalanya hancur. Kamu akan mengingatnya sebagai saat segalanya terjatuh ke tempat yang benar. Bagian-bagian yang berserakan tidak pernah menjadi penyangga utama. Orang-orang yang pergi sudah menyelesaikan peran mereka. Rencana-rencana yang larut sedang memberi jalan bagi rencana-rencana yang pas. Dari tempatmu berdiri sekarang, itu terlihat seperti akhir demi akhir. Dari tempatku berdiri, itu adalah satu permulaan yang panjang. Ada rasa syukur yang akan mulai muncul dalam dirimu saat gambar menjadi lengkap. Kamu mungkin belum merasakannya sepenuhnya, tetapi ia akan datang saat kamu mulai melihat betapa berbedanya hal-hal bisa saja terjadi. Ada belokan yang hampir kamu ambil. Ada pintu yang hampir kamu masuki. Ketika kamu akhirnya memahami apa yang ada di baliknya, legamu akan berubah menjadi rasa syukur, dan rasa syukurmu akan berubah menjadi kepercayaan yang lebih dalam dari yang bisa dibangun oleh peringatan-peringatan saja. Perlindungan, kamu sedang belajar, jarang mengumumkan dirinya. Seringkali ia terlihat seperti rencana yang gagal. Jawaban yang tidak pernah datang. Seseorang yang pergi tanpa penjelasan. Kamu menyebut beberapa momen itu sebagai kekecewaan. Surga mencatatnya sebagai penyelamatan. Kamu tidak akan pernah tahu jumlah penuh dari apa yang tidak pernah menjangkaumu. Dan kamu tidak perlu tahu. Cukup untuk tahu bahwa kamu tidak pernah sekalipun berada di luar penjagaanku, tidak selama 1 jam, tidak sekejap pun. Bertahanlah sedikit lebih lama. Kamu lebih dekat ke terang dari yang kamu sadari, dan lebih dekat dari yang akan kamu percayai sampai kamu melangkah ke dalamnya. Apa yang tersisa dari guncangan ini singkat. Apa yang mengikutinya adalah milikmu untuk disimpan. Aku tidak membawamu melewati semua ini hanya untuk meninggalkanmu di ambang pintu. Suara yang sama yang memanggil kamu untuk tetap tinggal adalah suara yang akan memanggilmu
melangkah maju, dan ia tidak pernah melemah. Sekarang dengar apa yang menunggumu di sisi lain jam-jam ini. Kamu sedang melangkah ke musim di mana hidupmu akan terasa lebih selaras dari yang telah terjadi dalam bertahun-tahun. Hal-hal akan mulai masuk akal dengan cara yang tidak terjadi sebelumnya. Apa yang terasa berserakan akan berkumpul. Apa yang terasa tidak pasti akan menetap. Ini bukan pemikiran yang penuh harap. Ini adalah hasil alami dari pergeseran yang sudah terjadi di dalam dirimu sementara kamu mendengarkan. Kamu bukan orang yang sama dengan yang hampir berpaling. Peluang-peluang baru akan datang, dan mereka akan terasa berbeda dari yang datang sebelumnya. Mereka tidak akan datang terbungkus tekanan atau kebingungan. Mereka akan datang dengan rasa kedamaian dan ketepatan, dan itulah cara kamu mengenali mereka sebagai milikku. Pelajari perasaan itu dengan baik. Itu adalah stempel yang kuletakkan pada apa yang kukirim. Apapun yang harus mendesakmu, menjeratmu, atau menakutimu agar setuju tidak datang dari tanganku. Kepercayaan diri yang tenang sedang tumbuh dalam dirimu, dan ia akan terus bertumbuh. Bukan jenis yang keras yang tampil untuk orang lain, tetapi jenis yang stabil yang datang dari mengetahui bahwa kamu bisa mendengar suaraku hanya beberapa jam lagi sebelum sesuatu mulai terjadi dalam hidupmu. Dan aku berbicara sekarang karena kamu tidak dimaksudkan